طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا إخواني عزني الله وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan memujinya, bersyukur atas segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa kita hitung-hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu dalam rangka mempelajari bahasa yang mulia, bahasa yang agung, yaitu bahasa Arab, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa untuk mewakilkan firman-Nya, bahasa Al-Qur'an. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pilihkan nabi terakhir yang menuturkan menggunakan bahasa Arab, dan pada saat itu pula bahasa Arab menjadi bahasa agama Islam. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul Arabiyya fa innaha min dinikum." Yang artinya, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. La yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, tidak sempurna sesuatu yang wajib dilakukan apabila dengan sesuatu itu. Maksudnya adalah jika sesuatu yang wajib itu tidak sempurna dilakukan tanpa melakukan atau melaksanakan atau mengejar suatu hal, maka ya itu ya sarana untuk mempelajari hal tersebut hukumnya juga wajib. Ya fahuwa wajib. Ya kalau sekiranya tidak akan bisa seseorang secara sempurna mempelajari agama, ya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mempelajari agama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu syar'i atau mempelajari ilmu agama hukumnya wajib, ya. Suatu kewajiban menuntut ilmu agama tidak akan sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, maka sarananya pun menjadi wajib. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Baik, oleh karenanya alhamdulillah kita dapat atau diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di sini dan kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait kewajiban atau hukum mempelajari bahasa Arab. Kemudian nanti berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kiat-kiat sukses untuk mempelajari bahasa Arab. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya sudah pernah kita singgung sebelum kita mengakhiri kajian. Di akhir kajian ya, kita menyebutkan bahwasanya kita akan mempelajari atau kita akan mengambil materi terkait dengan hukum mempelajari bahasa Arab. Secara ringkas kita sudah menyebutkan bahwasanya hukum mempelajari bahasa Arab terbagi menjadi dua, ya, betul ya. Ada yang fardu ain dan juga yang fardu kifayah. Baik, kita akan membahas secara
tafsil atau secara rinci terkait hukum mempelajari bahasa Arab ya. Ya tentunya ikhwani azani Allah wa iyyakum, ya Syekhul Islam pernah berkata wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din ya. Dan juga sesungguhnya bahwasanya bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa ma'rifatuha fardun wajibun, dan mengetahuinya atau mempelajarinya adalah sesuatu hal yang wajib. Ya, sesuatu hal yang wajib. Taib, fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun ya, karena memahami Al-Qur'an dan sunnah merupakan suatu kewajiban ya. Ya, sebagai seorang muslim wajib memahami Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an merupakan petunjuk, begitu juga dengan as-sunnah, petunjuk kaum muslimin. Taib, Al-Qur'an dan as-sunnah la yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah ya. Kemudian beliau melanjutkan, keduanya Al-Qur'an dan sunnah tidak akan mungkin bisa difahami kecuali dengan apa? Bahasa Arab. Kemudian beliau menyebutkan kaidah yang tadi barusan kita bahas, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, jika ada suatu kewajiban yang tidak sempurna dilakukan ya kecuali dengan melakukan atau mendapatkan sarana tersebut, maka ya mempelajari sarana tersebut atau meraih sarana tersebut, maka hukumnya wajib ya, sebagaimana kewajiban kita memahami Al-Qur'an dan sunnah, mempelajari Islam ya, maka sarana untuk mempelajarinya keduanya, maka itu pun wajib. Nah, summa minha ma huwa wajibun 'alal a'yani wa minha ma wajibun 'alal kifayah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya, membagi hukumnya yaitu terbagi menjadi dua. Ya, di antaranya ada yang wajib ya, fardu ain ya, kemudian ada yang fardu kifayah. Taib. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa bahasa Arab adalah bagian yang penting dari dinul Islam tentunya, dan mempelajarinya merupakan suatu kewajiban. Ya, akan tapi ada di antara bagian dari bahasa Arab tersebut yang hukumnya mempelajarinya fardu kifayah, dan ada juga yang hukumnya fardu ain ya. Adapun yang dimaksud fardu kifayah yang pertama yaitu apabila telah ada sebagian dari kaum muslimin dengan jumlah yang cukup mempelajari bahasa Arab, maka kewajiban ini gugur atas kaum muslimin yang lain. Taib, inilah maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan wa ma'lumun anna ta'allumil lughatil arabiyyah wa ta'limal arabiyyah fardun 'alal kifayah. Ya, dan satu hal yang sudah diketahui bahwa mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab hukumnya adalah fardu kifayah. Taib. Jadi, ikhwani azani Allah wa iyyakum, adapun yang pertama ya, yang wajib bagi sebagian atau jika sebagian sudah mempelajari bahasa Arab, maka gugurlah kewajiban yang lain. Ini terkait dengan hal-hal yang terperinci terkait bahasa Arab ya. Ya, maka wajib bagi setiap ya dai ya, dan juga tentunya para ulama, orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah, maka wajib bagi mereka ya, terlebih-lebih yaitu adalah para ulama. Mereka wajib mempelajari secara terperinci terkait ilmu-ilmu bahasa Arab yang menjadi wasilah atau sarana atau alat untuk mempelajari Islam secara terperinci. Sedangkan yang dimaksud fardu ain yang kedua adalah kewajiban yang dibebankan atas setiap individu, setiap kaum muslimin, kullu muslimin, siapapun dirinya dan apapun latar belakang pekerjaannya, semuanya, apapun latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, profesinya, ya selama dia seorang muslim maka dia wajib mempelajari bahasa Arab ya. Kalau tadi yang pertama tidak wajib bagi semuanya ya, sebagian saja, akan tapi kalau yang kedua adalah bagi semuanya ya. Adapun bagian dari bahasa Arab yang termasuk dalam kategori wajib bagi setiap
individu kaum muslimin, yaitu bahasa Arab terkait dengan apa? Semua bagian dari bahasa Arab yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah yang wajib. Ya, tentunya kita sebagai muslim memiliki kewajiban dan ibadah, aktivitas ibadah harian. Ya, maka ya seharusnya dan wajib bagi kita untuk memahami bacaan-bacaan ya salat, ya bacaan-bacaan zikir, ya dan juga doa sehari-hari. Ya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, beliau mengatakan, ya maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kesanggupannya. Fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduhu, ya hatta yashhada bihi alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya sampai dia memahami syahadat dengan benar. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang masih ragu terkait dengan arti dari syahadat, padahal syahadat itu merupakan miftahul jannah, ya kunci dari masuk surga, ya. Kemudian wayatlu bihi kitaballahi, ya, dan juga ya agar dia mampu untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari huruf-huruf bahasa Arab. Ya, kemudian ia pun dapat melafalkan zikir yang diwajibkan atasnya, yaitu berupa takbir, tasbih, tasyahud yang lainnya. Akan tapi jika ia mempelajari bahasa Arab lebih dari yang diwajibkan, artinya dia terus menggali bahasa Arab, dia mempelajari nahwu shorof, ya kan? Kemudian dia mempelajari kitab-kitab ulama yang menggunakan bahasa Arab, ya seperti itu. Ya, yang mana bahasa Arab itu adalah bahasa Allah jadikan sebagai bahasa Nabi penutup kenabian dan dengannya diturunkan kitab terakhirnya, maka itu lebih baik baginya. 6. Taib. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Ruslan hafizahullah taala dalam kitabnya, ya, yaitu ketika beliau menyimpulkan hukum mempelajari bahasa Arab, ya beliau mengatakan, ya wa khulasatul qaul anna lughatul arabiyyah minad din wa anna ta'allumaha li fahmi maqasidil kitabi wa sunnah, ya qurbatun min ajallil qurbati ila Allah azza wa jal, wa anna ma'rifataha ma yuqimu bihil muslimu fardun, ya fardun ya wajibun alaihi. Ya, kesimpulannya bahwasanya bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam, dan mempelajarinya untuk memahami maksud dari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari makna-makna Al-Quran Sunnah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang kita lakukan. Ya, kita memahami Al-Quran, berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab yang kita pelajari, ya itu merupakan bagian dari bentuk ibadah qurbah. Nah, dan ya bentuk ibadah yang paling mulia, dan mengetahui apa yang dengannya seorang muslim dapat menegakkan kewajibannya sebagai seorang muslim, hukumnya adalah wajib, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, ya. Jadi khulasah atau ringkasan dari ya hukum mempelajari bahasa Arab, ya maka hukumnya adalah ya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu kifayah, ya bagi apabila sebagian sudah melaksanakannya atau mempelajari bahasa Arab, ya maka hilanglah hukum sebagian yang lainnya. Taib. Dan ini ya mempelajari bahasa Arab secara terperinci, ya karena kemampuan seseorang berbeda ya, khususnya seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, maka dia wajib mempelajari bahasa Arab secara terperinci. Taib. Kemudian yang kedua, fardu ain, ya wajib bagi setiap individu, ya yaitu terkait dengan bahasa Arab, ya terkait dengan kewajiban atau aktivitas seorang muslim ketika mereka melakukan ibadah harian, maka wajib bagi setiap muslim untuk memahami bacaan salat, zikir, dan doa harian, ya seperti itu. Baik, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya berikutnya kita akan membahas terkait dengan kunci sukses mempelajari bahasa Arab, ya. Taib. Akan tapi sebelumnya, ya apa hukum mempelajari bahasa lain selain bahasa Arab? Ya makanya oleh karenanya
Ya, apa hukum mempelajari selain bahasa Arab seperti bahasa Inggris? Apa hukumnya? Apa? Taib ya, itu kembali kepada niat dari mempelajari bahasa tersebut ya, innamal a'malu binniyat. Taib ya. Ketika bahasa tersebut dipelajari untuk menyampaikan kebaikan ya, menyampaikan kebaikan atau menyampaikan yang hak dan menjelaskan yang batil, maka bisa jadi itu wajib bagi sebagian, fardu kifayah ya. Ya, oleh karenanya banyak atau beberapa sahabat mempelajari bahasa selain bahasanya ya bahasa Ibriyah atau bahasa Ibrani untuk menjelaskan hak dan juga yang batil ya, seperti itu. Nah, ya untuk kepentingan dakwah ya, untuk kepentingan dakwah dan bisa jadi hukumnya mubah ketika bahasa tersebut digunakan untuk sesuatu alat atau wasilah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat ya mempelajari ilmu yang ilmu pengetahuan ya yang bermanfaat untuk kaum muslimin ya, karena banyak sekali ya, ilmu tersebut yang ditulis menggunakan bahasa ya selain bahasa Arab mungkin ya untuk seperti itu. Taib. Adapun ya mempelajari bahasa tersebut ya karena mengikuti tren ya, karena mengikuti tren ya, hanya untuk pamer ya, untuk pamer atau untuk membangga-banggakan dirinya ya, apalagi ya untuk ya gaya-gayaan. Nah, untuk berbangga, maka ini bisa jadi hukumnya haram ya, tidak boleh bahasa itu dipelajari, apalagi sampai yang menjauhkan dia dari agamanya ya, dan membuat dia lalai ya. Kemudian dia akhirnya memiliki ya khalil atau teman dekat ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya, sehingga dia tertarik. Nah, itu bagian dari keburukan yang diperoleh ketika mereka mempelajari bahasa asing tersebut. Baik, ikhwani azani Allahu ayakum, kita masuk ke bab 4. Ya, terkait dengan kunci sukses mempelajari bahasa Arab. Nah, nanti boleh dicatat ya. Nah, kita catat. Insyaallah. Nah, ketika kita melewati satu bab atau beberapa bab, insyaallah kita akan adakan murajaah atau ikhtibar untuk murajaah atau ujian. Ujian ya, agar kita terus memurajaah atau mengulang materi tersebut dan kita lebih bisa menguasainya dan mungkin ya. Nah, terkait insyaallah nanti kita akan ada ikhtibar atau imtihan. Nah, kunci sukses mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Ya, apa kunci suksesnya yang pertama? Ikhwan, kira-kira apa yang memudahkan kita ya untuk bisa ya dengan mudah mempelajari bahasa Arab? Apa yang pertama? Yang pertama tentunya adalah ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, ya mereka tidak diperintahkan kecuali supaya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya. Dan juga ya dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya atau dinilai dengan niatnya ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa ya, wa innama likulli imri'in ma nawa ya, dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan ganjaran ya sesuai dengan apa yang dia niatkan ya. Barang siapa yang mempelajari atau barang siapa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari hijrah tersebut ya sesuai dengan apa yang dia niatkan
Ya, begitu juga dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, maka hendaklah kita ya memperbaiki niat kita ya untuk ya ikhlas. Ya, ikhlas artinya apa? Murni untuk ya mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh kita mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan hanya mengharapkan keridhaan atau wajah Allah saja, akan tapi ya Rasulullah SAW mengajarkan kita ya untuk berharap pahala dan ganjaran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya ketika mempelajari bahasa Arab ya Taib ini termasuk merupakan bagian dari jihad ya, menuntut ilmu ya. Maka hendaknya ya kita niatkan itu bagian dari qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan lupa ya setiap kali kita ya ingin mempelajari bahasa Arab ya, maka terus kita pasangkan niat ya dalam hati kita ya bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, dan talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu ya. Taib. Fadal. Ya, menuntut ilmu agama ya adalah ibadah yang tidak ada bandingannya ya, tidak ada bandingannya. Ya, artinya ibadah yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar ganjarannya. Barang siapa yang akan tapi ya dia akan meraih kemuliaan tersebut jika niatnya benar ya. Ya kemudian ya wa kaifa dzalika ya Abu Abdillah ya. Kemudian beliau ditanya ya bagaimana caranya wahai Abu Abdillah? Ya kemudian Imam Ahmad menjawab ya engkau meniatkan belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan ya dari diri sendiri dan orang lain ya. Salah satu bentuk keikhlasan seseorang ketika menuntut ilmu ya, menuntut ilmu agama ya, begitu juga menuntut ilmu mempelajari bahasa Arab ya, yaitu adalah tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan orang lain ya. Dan sebaliknya apabila seseorang meniatkan atau menuntut ilmu ya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi musibah baginya ya, bukan pahala dan surga yang dia dapat ya, justru malah dosa ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini peringatan keras ya bagi siapa yang menuntut ilmu ya bukan karena Allah, akan tapi dia mencari dunia ya, mencari penghormatan manusia, mencari pujian manusia, dan juga dia bertujuan untuk berbangga di hadapan manusia, berbangga di hadapan orang bodoh ya. Ketika dia faham bahasa Arab, oh masya Allah ya, dihormati, dipuji, oh dia faham Al-Quran dan Sunnah ya, dia faham bahasa Arab ya. Jika niatnya demikian ya, maka apa kata Rasulullah SAW, man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Yang barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi nyatanya dia mempelajari ilmu ya, mempelajarinya ya kecuali ya hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia ya, maka ia tidak akan ya mencium baunya surga ya. Rasulullah SAW ancam lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah ya, tidak akan mendapatkan harumnya bau surga ya, aromanya saja tidak mendapatkan ya, apalagi dia masuk surga. Ini tentunya merupakan ancaman yang sangat-sangat keras ya. Dan dalam hadis yang lain ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ya ada 3 golongan yang pertama-tama kali ya neraka jahanam itu dipanaskan untuk 3 golongan tersebut. Di antaranya adalah ya seorang yang mempelajari Al-Quran ya, akan tapi niatnya
ya karena untuk dipuji, niatnya untuk dihormati, ya niatnya ria, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, apa yang terjadi? Ya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diingat-ingatkan akan nikmat tersebut. Ya. Dia diingatkan bahwasanya dia dahulu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari, memahami Al-Qur'an. Naam. Kemudian ditanya, "Wa ma amilta fi?" Ya, kemudian engkau apakah nikmat-nikmat tersebut, ya? Ya, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Ya kata dia, ya wahai Allah, aku membaca Al-Qur'an karena engkau dan aku mengajarkannya, ya. Akan tapi Allah katakan kadzabt, ya engkau dusta, dan malaikat mengatakan engkau dusta, disaksikan oleh seluruh manusia ketika itu, ya didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, ya. Kemudian ya Allah mengatakan walakin qara'ta liyaqul annaka qari, akan tapi engkau baca Al-Qur'an dan engkau mengajarkannya, ya agar engkau dihormati dan dikatakan seorang, ya qari, seorang alim, ya seorang ustadz, seorang ya ulama dari orang alim, ya. Ya wa qad qil, ya, dan sungguh telah dikatakan, dan engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan di dunia. Engkau sudah dihormati, engkau sudah diangkat oleh manusia sebagai seorang yang pandai baca Al-Qur'an, yang bisa memahami Al-Qur'an, dan seorang ulama, ya sudah dikatakan, ya. Kemudian ya apa yang terjadi, ya sungguh sangat mengenaskan, ya dia digeret, ya summa umira bihi, ya diperintahkan fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian digeret wajahnya, ya sampai dilemparkan ke neraka jahanam. Nasallallahu salam wal afiyah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dari ya buruknya atau busuknya niat, ya yang menginginkan, ya kenikmatan dunia, ya. Wa nas'alukal ikhlas, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, dan ikhlas merupakan suatu hal yang sangat sulit, ya. Namun kita berjihad bersungguh-sungguh untuk meraih ikhlas. Dan ikhlas itu apa? Artinya ikhlas itu adalah murni niat kita, tujuan kita, qasad kita hanya untuk meraih wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan meraih ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, niat yang riya, ya, yaitu dia beramal saleh atau dia melakukan kebaikan, menuntut ilmu, ya, untuk dilihat orang lain sehingga orang lain memujinya. Taib, itu yang pertama, ya hendaknya kita meniatkan dalam rangka bertakarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempelajari bahasa Arab, ya. Dan sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ahmad, menuntut ilmu merupakan ibadah yang merupakan bagian ibadah yang sangat agung. Naam. Taib. Maka lillahi abqa. Barang siapa yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik pernah mengatakan maka lillahi abqa. Ya, sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya jika seorang melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya amalannya akan langgeng. Ya, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bahasa Arab, ya maka ya insyaallah Allah akan mudahkan, ya, dan sehingga kita konsisten mempelajari bahasa Arab, ya meskipun ada jatuh bangunnya, ya. Ya ada kerikil-kerikilnya yang perlu, ya tentunya kita hadapi, dan kita anggap itu merupakan suatu jihad. Nah, yang pertama jadi apa? Ikhlas. Kiat yang pertama adalah ikhlas. Kemudian ya kiat yang kedua adalah tekad yang kuat, ya. Mempelajari bahasa Arab, ya pasti mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus bermodalkan tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh, ya, terus berjuang dan pantang menyerah, ya. Sebagaimana yang disebutkan, ya, bahwasanya ya fa innal ilma la yunalu bi rahatil jism, ya. Ilmu itu tidak akan pernah bisa diraih dengan tubuh yang santai, ya. Butuh dengan perjuangan, pengorbanan, ya, dan tekad yang kuat.
ya apalagi ya mempelajari bahasa Arab. Ya mempelajari bahasa Arab harus bertekad yang kuat. Nah, dan ya tentunya ya man jadda wajada, ya orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, bertekad kuat, ya pasti akan ya sukses mendapatkan apa yang dia inginkan ya, ia akan tuju. Nah, taib, tentunya ya semua itu merupakan bagian dari jihad ya. Menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad yang tidak diraih ya dengan sesuatu dengan mudah atau bersantai-santai ya. Ya sebagaimana jihad ya di medan perang ya. Taib. Ada saja tentunya yang harus dilawan. Nah, yaitu adalah ya hawa nafsu ya, rasa malas ya. Yang sumbernya itu dari hawa nafsu kita ya. Maka itu harus dilawan dan kita bertekad. Nah, dan tentunya ikhwani azani Allah wa yakum ya, sebagaimana tadi Anda sampaikan, mempelajari bahasa Arab ya butuh tekad yang kuat karena ya tantangannya dan kerikilnya ya banyak ya, banyak tidak? Ya tapi insya Allah ya Allah mudahkan. Insya Allah Allah mudahkan apabila niatnya ya karena Allah, dan apabila kita memiliki tekad yang kuat ya. Mungkin di awal pertemuan atau pertemuan kedua ya, kita pertemuan keberapa kita ini? Ketiga ya. Ya kita akan mendapatkan ya suatu pertemuan nanti yang mungkin yang hadir hanya ya berkurang dari pertemuan pertama misalnya. Dan itu wajar ya. Itu wajar ya. Pengalaman yang pernah kita alami ya, demikian ya. Di awal kita mempelajari bahasa Arab dengan teman-teman waktu itu ya sekitar ada 10 orang. 10 atau 12 orang ya. Ya kemudian ya setelah pertemuan ketiga itu mulai tereliminasi. Ya. Maka akan ya tereliminasi ya orang-orang yang bertekad ya yang setengah-setengah ya, maka ya berguguran. Ya kemudian setelah pekan kelima ya berkurang ya, sampai pekan berikutnya ya sampai ya suatu waktu ya hanya bertahan berapa orang? Bertahan satu orang. Bertahan satu orang ya kan? Ya alhamdulillah ya satu orangnya ya melanjutkan mempelajari bahasa Arab tidak hanya di halaqah tersebut ya. Ya subhanallah. Oleh karenanya yang kedua ya perlu tekad yang kuat untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan yang ketiga ya. Ketika kita memiliki tekad yang kuat ya, maka dibutuhkan ya kesabaran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin ya. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu ya. Kita jadikan sabar ya sebagai penolong kita dalam mempelajari bahasa Arab ya. Dan innallaha ma'as sabirin ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya bersama orang yang sabar. Ya. Dan Masya Allah ya, tentunya ketika mempelajari bahasa Arab ya, ketika kita melewati hal-hal yang memang itu membuat kita bosan ya, al-malal. Apa itu malal? Bosan ya. Naam ya, menuntut ilmu ya, tentunya ya kita akan melewati fase-fase di mana kita akan merasa bosan ya, bahkan ya suatu saat akan mendatangi kita yaitu penyakit futur ya, futur ya. Setiap ya iman ya memiliki masa-masa futur, yang barang siapa yang futurnya itu masih dalam koridor sunnah ya, maka ya tentunya tidak membuat dia jauh dari ya, semakin jauh dari agamanya ya. Ya oleh karenanya kita harus ya bersabar ya menghadapi masa-masa tersebut ya, bersabar ya dalam rangka datang ke sini ya, tentunya pengorbanan ya. Pengorbanan tidak. Kenapa? Banyak sekali ujiannya. Nah, apalagi ya waktunya ya sudah setelah Isya ya kan. Butuh semangat ya, tekad dan juga kesabaran ya untuk jalan ke sini, apalagi yang rumahnya jauh.
Ya kan? Kemudian kita ketika mendengar ya materi di sini ya, ketika kita duduk di suatu tempat ya setengah jam saja, itu sudah membuat kita apa? Capek ya duduk ya. Ya. Belum lagi mendengarnya ya, yang waktunya mungkin sekitar 1,5 jam. Ya butuh kesabaran dalam mempelajari bahasa Arab. Ya belum lagi nanti ketika kita mempelajari suatu materi yang membuat kita ya sulit ya, bingung ya, kemudian ya datang lagi ya, kita harus ya wajib untuk memurojaah, mengulang pelajaran-pelajaran tersebut ya gitu. Ya oleh karenanya kita butuh kesabaran dalam memurojaah pelajaran tersebut ya ketika kita pulang ya, apalagi yang tentunya sudah berkeluarga ya, insyaallah ya jihadnya ya tentunya pahalanya lebih besar ya. Ya, al ajru ala qadril masyaqqah ya. Suatu kaidah mengatakan ya, ganjaran itu tergantung daripada apa? Daripada apa? Nah, apa yang diniatkan juga. Akan tapi yang kedua, ganjaran yang didapatkan seorang itu tergantung dari tingkat apa? Kesulitannya. Ya, tentunya yang berkeluarga ini lebih sulit ya. Lebih sulit dan godaannya pun banyak. Nah, taib. Jadi kiat yang ketiga adalah harus sabar. Ya, sabar. Adapun kiat yang keempat, yaitu adalah cinta bahasa Arab. Harus cinta bahasa Arab ya. Taib. Ya ikhwani azani Allah wa yakum, salah satu kunci sukses mempelajari apapun ya, bukan hanya bahasa Arab, maka kita harus menyukai hal tersebut ya. Menyukai hal tersebut. Tentunya kita mempelajari bahasa Arab ya. Kenapa? Ya tentunya karena kita ya cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dari sana. Ya. Kemudian juga kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita mencintai Nabi Muhammad dan juga kita mencintai sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dan lisan nabinya menggunakan suatu bahasa tertentu, yaitu bahasa Arab. Ya maka konsekuensinya jika kita mencintai Allah dan Rasul, ya maka kita mesti mencintai ya bahasa atau lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu adalah ya yang membuat kita akan bertahan lama dalam mempelajari bahasa Arab. Ya terus kita ingat ya bahwasanya ya kita mencintai bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bahasanya Nabi Muhammad SAW dan juga bahasa para sahabat orang-orang mulia ya, sebaik-baiknya generasi ya, dan juga bahasa Arab merupakan bahasa pemersatu kaum muslimin ya. Nah ya tentunya ya ada dua faktor yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Arab, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah apa yang muncul dari dalam diri kita, yaitu dengan menyadari bahwa belajar bahasa Arab adalah kebutuhan seorang muslim ya. Seorang muslim membutuhkan bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan memahami keduanya adalah wajib. Karena itu mempelajari bahasa Arab juga merupakan kewajiban. Nah, itu merupakan faktor ya internal ya. Sebagai bahasa Arab merupakan sebagai kebutuhan kita sebagai seorang muslim ya. Adapun faktor eksternal yaitu berupa lingkungan pergaulan yang kondusif ya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki semangat belajar bahasa Arab yang tinggi